Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat berkah kawan. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita tetap dalam perlindungan Allah, tetap diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah besok kita masuk bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah ya. Admin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan muslim yang menjalankannya besok. Bagi kawan-kawan yang berhalangan, semoga halangannya itu segera dicabut Allah supaya kita tetap lancar atau bisa kembali menunaikan ibadah puasa. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk video kali ini admin ingin mengulas permainan Magnus lagi kawan. Karena tidak ada game yang cukup menarik untuk admin sajikan pada pagi ini, terutama dari Praha International Chess Festival ataupun Women FIDE Grand Prix. Admin tadi sempat mencari game engine, tapi belum menemukan game yang cukup menarik untuk admin sajikan. Jadi saya putuskan mengulas permainan Magnus saja kawan. Terutama pada sesi awal game kedua menghadapi pemain Vietnam non-gelar. Tapi dia resmi secara resmi sebagai pemain FIDE kawan. Walaupun tidak mempunyai gelar, tapi dia mempunyai ID FIDE. Ya, masih bisa bermain di Title Tuesday. Saat bermain di Title Tuesday, sesi awal Magnus Carlsen juga streaming kawan di Twitch. Lama dia tidak streaming di Twitch. Dan langsung saja, game ini cukup menarik. Nanti kalian bisa melihat bagaimana tajamnya Magnus Carlsen menyerang lewat sisi raja kawan. Ada pion E3, Van Cruz opening dimainkan oleh Magnus, pembukaan yang tak biasa. Ya, dalam permainan cepat, Magnus seringkali memilih pembukaan yang tak biasa. Pion D5, kuasai center. Pion D4, pion C4. Pion C4 dipilih Magnus Carlsen dan prinsipalnya pion E6 kawan. Segera buka akses bagi gajah gelap berkembang dan mungkin bisa berubah ke pembukaan normal Queen's Gambit decline. Tapi memilih dengan pion C6, ya kalau kalian terima tentu gajah ini langsung bisa keluar mendapatkan diagonal serang yang bagus ya. Ditahan dengan pion C6 masih bisa berubah ke bentuk permainan normal yaitu slave defense dengan pion D4. Tapi Magnus dengan kuda C3 menekan pion pusat. Nah, kalau kalian dorong tentu ini juga nggak bagus buat hitam ya. Menteri ambil balik, maka putih akan lebih cepat kembangkan perwira tempo ancam menteri. Jadi, kuda F6 kita dapat di atas papan. Kuda F3, gajah F5, dan Magnus mendahului pertukaran pion C pukul pion D5. Ambil balik menggunakan kuda. Dia tidak ingin diagonal ini dimanfaatkan gajah kawan. Tapi secara prinsipal ya menggunakan pion bagus sekali karena dia akan mempunyai kontrol di center dan juga kosongkan ruang bagi pengembangan kuda C6. Tapi memilih dengan menggunakan kuda untuk sentralisasi kuda juga. Magnus sekarang dengan pion D4, pion E6 buka jalan bagi gajah gelap berkembang. Magnus gajah D3 menantang pertukaran. Diterima gajah pukul gajah D3, menteri ambil balik gajah D3, gajah E7 siap-siap rokade, dan Magnus sekarang kuasai petak pusat dengan pion E4. Kuda pukul kuda C3 merupakan langkah yang standar juga, tapi ini akan memberikan putih pion center yang bagus, yang kuat. Tarik mundur ke petak F6, langkah bagus juga, tapi ini juga akan menggoda pion putih untuk didorong, tapi Magnus rokade terlebih dahulu, hitam juga rokade. Gajah F4 kembangkan terlebih dahulu, koneksikan benteng-benteng sesegera mungkin dan siap-siap menuju pusat. Kuda BD7, benteng AD1, benteng E8. Nah, di sini Magnus Carlsen mengawali serangannya dengan pion H4. Saat lawan bermain di sisi kanan, kita juga bisa mengkonternya lewat petak pusat. Tapi tidak ada pergerakan di pusat yang cukup menjanjikan buat hitam. Jadi dia memilih lewat serangan sayap yang lain, sayap menteri dengan pion A5. Magnus sekarang menekan di pusat dengan pion E5-nya. Buka diagonal terang, kuda siap menyusul petak G5. Ganggu kuda, mendapatkan posisi yang bagus. Di posisi ini Magnus Carlsen di streamingnya sudah sangat yakin dengan posisi kawan. Posisinya sangat bagus. Kuda D5, caplok, ambil balik menggunakan pion C. Tidak menggunakan pion E. Tidak mengizinkan pion E sewaktu-waktu didorong Magnus. Jadi menggunakan pion C. Kemudian kuda G5. Langsung direct ya, ancamannya skakmat kawan.
Kuda F8 merupakan langkah terbaik untuk tetap solid bagi hitam pertahankan peta H6, peta H7, tapi memilih dengan gajah pukul kuda G5. Ambil balik oleh gajah ancam menteri. Menteri ke B6 mengincar pion B2. Magnus melepaskannya. Menteri G3 idenya adalah gajah H6 siap menyusul. Di sini raja F8 menghindari satu lajur dengan menteri merupakan opsi terkuat. Kalau raja bergeser ke peta H8, Magnus di streamingnya siap-siap melangkah menteri ke peta F4 kawan. Tapi lawannya juga geser rajanya ke H8. Meninggalkan lajur G, mungkin dengan benteng nanti idenya kawan. Tapi meninggalkan pion. Menteri F4 lanjut Magnus. Raja geser lagi dan Magnus mulai dorong maju pion H5. Siap dorong terus kawan. Benteng AC8. Nah, di sini benteng D3 langsung diangkat, siap geser ke lajur F, siap geser juga ke lajur B, kawan. Merupakan langkah kuat. Magnus Carlsen dorong pion H6 terlebih dahulu. Menteri ke B5. Jawaban engine, kawan, yang kuat. Memilih pion G6, baru sekarang benteng D3 lanjut Magnus. Benteng ke C2, saran dari engine. Memilih menteri caplok pion B2. Ada ide benteng B3 putih menang, ke F3 juga menang. Magnus Carlsen memilih langsung direct ancaman skakmat kawan. Benteng F8. Kemudian gajah E7. Menteri ambil pion A2. Gajah ambil benteng F8. Ambil balik kawan. Dan setelah benteng C1, hitam menyerah di langkah ke-26. Itulah kawan tajamnya permainan Magnus Carlsen. Satset. Ancamannya direct skakmat. Apa sih ancaman benteng ini yang membuat hitam menyerah? Ya, kesini kawan. Hancurkan kuda, menteri siap menyusup, dan skakmat. Ataupun langsung kesini kawan. Seumpama kalian backup ya. Kalian backup kuda dengan menteri, maka benteng masih bisa ke C7 bisa. Kalau kesini kawan. Kalau kesini juga bisa berpotensi skakmat juga. Tapi ada ide menteri ke peta D1 skak. Raja geser. Ya kalau kalian caplok benteng sekarang ya skakmat ya. Skakmat. Di sini mungkin hitam akan korbankan diri. Benteng pukul benteng skak. Raja ambil. Ya jadi seperti ini. Sama kawan. Idenya seperti itu. Percuma juga kalian backup ini ya. Peta C7 juga langsung bisa. Nah kalau pion F6 sekarang pukul tetap nggak bisa ngapa-ngapain kawan. Nah, kalian ambil menggunakan benteng di sini, maka di sini ada tusukan menteri ke peta D6 bisa jadi, ataupun ya peta D6 inilah yang kuat ya. Ini jalur terkuatnya agak lama buat hitam. Yang lain kira-kira apa ya? Kalau dorong pion langsung di sini, maka di sini bisa bermain dengan pion pukul pion. Kalau ambil sekarang bahaya ya. Benteng skak di sini. Raja bergeser ke sini, menteri ke D6, dan siap caplok kuda. Benteng siap begini, benteng pukul benteng mungkin. Ya, kuda jatuh dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan sendiri. Repot pokoknya kawan. Idenya juga naik ke peta C7 atau langsung nanti peta C8. Sudah nggak ada obat kawan. Itulah kawan, tajamnya permainan Magnus Carlsen menghajar pemain non-gelar. Oke, semoga permainan Magnus Carlsen ini bisa menghibur kalian. Dan satset-satsetnya video ini ya terbilang pendek, cuma 26 langkah saja kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sekali lagi admin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.